Perkenalkan, nama saya Sonia Situmorang. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik. Judul yang saya bawakan yaitu Demokrasi dan Partisipasi Politik. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk memiliki keputusan yang mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dan perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi merupakan sistem sosial politik dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi dengan hukum, di mana kebiasaannya untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat. Contoh demokrasi dalam bernegara bisa diketahui dengan sebagai berikut. 1. Pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Pemimpin mampu menjalankan tugas sesuai dengan amanat. 3. Pemimpin mendengarkan aspirasi masyarakat. 4. Saling menghargai satu sama lain. Pemerintahan menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang berarti rakyat adalah pemenang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Suatu negara dapat dikatakan berdemokrasi jika terdapat proses perkembangan menuju arah yang kedepannya, di mana menuju yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan bernegara. Rakyat menguasai pemerintahan yang dapat melalui berbagai kebijakan perundangan yang dikaji sebagai pelaksanaannya, yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghargai perbedaan yang ada pada rakyat, mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama, dan menyelesaikan masalah-masalah bernegara. Berikut beberapa contoh dalam mengatasi demokrasi di dalam lingkungan keluarga. 1. Berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa ada rasa pilih kasih. 2. Memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk memberikan saran, kritik demi kesejahteraan keluarga. 3. Mengerjakan tugas rumah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Demokrasi dapat juga dibagi dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan dengan rakyat menyetujui penguasa mereka secara konstitusional dengan kekuasaan yang dibatasi untuk menghormati hak-hak individu. Demokrasi liberalisme memiliki istilah lain, yaitu demokrasi berat. Sistem ini terlihat dengan adanya pemilihan antara partai politik. Contoh demokrasi di Indonesia yang pertama adalah demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. 2. Demokrasi parlementer. 3. Demokrasi terpimpin. 4. Demokrasi Pancasila. 5. Era reformasi. 6. Referensi. Demokrasi Pancasila sangat dibutuhkan terutama bagi bangsa Indonesia, di mana sangat penting bagi negara Indonesia sebab dengan adanya sistem demokrasi warga negara yang terlibat secara setara dan kehidupan bernegara melalui hak yang dijamin. Contoh penerapan demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah dapat kita lihat dari penerapan budaya demokrasi yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Antara lain, mampu menaati setiap peraturan hukum yang berlaku kepada masyarakat, melibatkan diri dalam memecahkan masalah secara bersama dan ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat. Macam-macam demokrasi ada 5, yaitu demokrasi Pancasila pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, demokrasi liberal 1950 sampai tahun 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin pada tahun 1959
sampai 1605. Yang keempat adalah ekonomi, dan yang kelima adalah demokrasi liberal. Demokrasi dan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan melalui sajak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, yang termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Yang pertama yaitu pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam mengambil aktivitas dan kegiatan berpolitik. Idealnya adalah tujuan partisipasi politik tersebut tidak lain adalah untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Formulasi kebijakan yang dirumuskan tersebut merupakan kunci dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat dari partisipasi politik adalah pemerintah dapat mendorong program-program pemerintah sebagai institusi untuk menyuarakan kepentingan bermasyarakat sebagai sarana memberikan masukan, saran, ataupun kritik dalam masyarakat. Apa saja contoh partisipasi partai politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah, bermasyarakat, dan bernegara? 1. Dapat kita lihat dalam mendiskusikan permasalahan politik dalam lingkungan keluarga. 2. Melakukan permusyawaratan untuk mendapat mufakat. 3. Melakukan pembagian kewajiban ataupun pembagian tugas. Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat, yaitu 1. Sebagai bentuk dukungan sebagai pemerintahan dan penguasa. 2. Untuk memperlihatkan kelemahan ataupun kekurangan pemerintah yang dapat diperbaiki. 3. Sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah agar perubahan struktural sistem politik dapat terjadi. Faktor partisipasi politik. Mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pemilu 2014, dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu 1. Faktor psikologis. Faktor psikologis ini berkaitan erat dengan identifikasi individu ataupun masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua, keluarga. Selain itu juga, psikologis juga meliputi ketertarikan individu untuk membicarakan isu mengenai politik. 2. Faktor ekonomi ataupun rasional. Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi ataupun pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran faktor ini terjadi berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya. Yang ketiga, faktor sosiologis. Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh kepada partisipasi politik individu ataupun masyarakat, khususnya pemimpin atau pejabat pemerintahan. Bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik memiliki banyak bentuk ataupun jenis. Namun ada 3 bentuk umum yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum serta pemilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan kritik, perbaikan, ataupun berbagai kebijakan dalam pemerintahan, yaitu membayar pajak dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Yang kedua adalah partisipasi pasif. Partisipasi pasif adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan seluruh keputusan pemerintahannya. Artinya, hanya sekedar menerima dan mengikuti saja tanpa menyatakan pengajuan asal-usul ataupun kritik. Selain yang 2 jenis tersebut, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang 1, bersifat apatis. Bersifat apatis yaitu di mana masyarakat menolak dan menarik diri untuk proses politik. Yang kedua adalah spektator. Artinya, masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga adalah gladiator, di mana masyarakat terlihat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Partisipasi politik secara konvensional. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi politik,
pembentukan dan penggabungan organisasi politik, kampanye, dan sebagainya. 2. Partisipasi politik secara non-konvensional, di mana bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara berdemonstrasi, mogok, serta pengembangan tanpa disertai kekerasan. Tujuan dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik. Ideal tujuannya partisipasi politik tidak lain adalah untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan formulasi yang dirumuskan secara kunci dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik sangat berperan karena berfungsi sebagai salah satu sarana bersosialisasi politik untuk dapat menjadi pemenang di dalam pemilihan umum, serta menguasai pemerintahan dalam arti kepala daerah, presiden ataupun pemimpin lainnya memiliki hak untuk mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat. Partai politik sangat penting bagi demokrasi, karena fungsi partai politik terhadap negara menciptakan pemerintahan yang efektif dan dengan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sesudah kemerdekaan banyak muncul partai politik. Hal ini terjadi karena beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculan partai-partai politik di Indonesia melalui maklumat X yang diumumkan oleh Bung Hatta pada 3 November 1945 yang menjadi tonggak awal tumbuhnya partai politik pasca kemerdekaannya. Tujuan dibentuknya partai politik pada awal kemerdekaan yaitu untuk menjaga, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 3 alasan Soekarno membentuk Partai Tunggal pada masa awal kemerdekaan. Partai Tunggal adalah bentuk tindakan Soekarno yang pada masa itu terlalu bingung dengan banyaknya partai yang dianggap membatasi kekuasaan pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif ataupun presiden, memiliki dominasi yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya dengan jabatan presiden yang berlaku seumur hidup. Partai politik dibentuk karena adanya organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang secara sukarela dengan kebersamaan dan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, bangsa dan negara yang memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa PKI menjadi partai besar pada awal kemerdekaan? Hal ini karena PKI berkembang di Indonesia pada awal kemerdekaan karena faktor pimpinan mereka. DN Aidit yang semula menjadi operasi kebijakan yang condong terhadap anti barat dan Soekarno yang menunjukkan keberadaannya sebagai pendukung pemerintahan. Namun, Soekarno hanya menginginkan satu partai, yaitu Partai PNI saja yang ditolak oleh tokoh lain. Dalam sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, Soekarno mengusulkan pembentukan PNI sebagai partai negara. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh negara karena merupakan bentuk dari golongan muda. Penolakan tersebut muncul karena sistem partai tunggal itu tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Parpol termasuk lembaga negara, karena parpol sejatinya adalah lembaga politik milik publik. Sebagai raison d'être atau alasan mengadanya partai politik adalah melayani kepentingan umum, di mana undang-undang parpol, tujuan parpol bersifat publik, yaitu memperjuangkan dan membela kepentingan negara anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Nama-nama lembaga-lembaga yang ada pada saat ini adalah 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Dewan Perwakilan Daerah, 4. Mahkamah Konstitusi, 5. Mahkamah Agung, 6. Badan Pemeriksaan Keuangan, 7. Komisi Pemberantasan Korupsi, 8. Komisi Yudisial.
dan lembaga tertinggi dalam negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung tidak termasuk presiden.